Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Nurfati Ramadhan Adinata dengan NIM D23104110 dari Prodi Sains Komunikasi, kelas pagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Juanda Bogor. Video ini merupakan salah satu ujian tengah semester dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbandingan teori sosiologi antara teori dari tokoh klasik dan teori dari tokoh modern. Teori yang pertama yang akan kita bahas adalah teori pilihan rasional. Teori ini dikemukakan oleh James S. Coleman. James S. Coleman merupakan salah satu tokoh sosiologi modern Amerika yang lahir pada 1926 di Bedford. Membahas mengenai teori pilihan rasional. Apa sih teori pilihan rasional itu? Dalam teori pilihan rasional, Coleman berpendapat bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan. Tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau preferensi pilihan dari individu itu sendiri. Dalam teori pilihan rasional terdapat dua unsur utama, yaitu aktor dan sumber daya. Beranjak ke teori selanjutnya, yaitu teori solidaritas organik. Teori ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Beranjak ke teori solidaritas organik. Teori ini terjadi karena masyarakat modern memiliki kebutuhan akan spesialisasi ekonomi dan kerjasama antar spesialisasi tersebut. Persamaan antara teori rasional dan teori solidaritas organik, yaitu keduanya merupakan teori-teori dalam sosiologi yang mencoba menjelaskan dinamika masyarakat. Meskipun melalui pendekatan yang berbeda, keduanya memperhatikan interaksi sosial di dalam masyarakat. Dan meskipun fokus utama dalam kedua teori ini berbeda, baik teori rasional maupun teori solidaritas tetap mempertimbangkan peran individu di dalam masyarakat itu sendiri. Setelah membahas persamaan antara teori pilihan rasional dan teori solidaritas organik, tidak akan lengkap jika kita tidak membahas perbedaan di antara keduanya. Perbedaannya terletak pada fokus utama mereka. Fokus utama pada teori pilihan rasional adalah menekankan pada tindakan dan keputusan rasional yang diambil oleh individu untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau tujuan mereka sendiri. Sedangkan pada teori solidaritas organik lebih menekankan pada interdependensi dan integrasi sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Setelah membahas mengenai teori dari para tokoh sosiologi klasik maupun tokoh sosiologi modern, kali ini saya akan menganalisa satu kasus menggunakan teori James Coleman, yaitu teori pemilihan rasional. Dan kasus yang saya ambil adalah kasus korupsi di Indonesia. Seperti kita tahu, banyak pejabat-pejabat di Indonesia yang melakukan korupsi. Dan di sini saya akan menganalisa apa yang membuat mereka mengambil keputusan untuk korupsi menggunakan teori pemilihan rasional. Ada beberapa faktor dalam analisa berdasarkan teori pilihan rasional dalam konteks kasus korupsi. Faktor pertama adalah faktor pemilihan rasio dan manfaat. Dalam konteks korupsi, individu yang terlibat mungkin sudah mempertimbangkan keuntungan pribadi yang akan mereka peroleh dari tindakan korupsi itu sendiri. Ini bisa termasuk seperti penerimaan suap, gratifikasi, atau bahkan manfaat finansial lainnya sebagai imbalan atas penggunaan kekuasaan atau pengaruh mereka. Beranjak ke faktor selanjutnya, yaitu faktor konteks institusional. Faktor ini seperti lemahnya sistem pengawasan dalam suatu negara, kurangnya transparansi atau norma sosial yang mendukung tindakan korupsi dapat mempengaruhi keputusan rasional para pelaku. Jika pelaku percaya bahwa pelanggaran etika atau hukum dapat terjadi tanpa konsekuensi, mereka mungkin lebih cenderung terlibat dalam tindakan korupsi itu sendiri. Faktor yang terakhir adalah faktor penanganan hukum. Dalam perspektif pilihan rasional, pelaku korupsi mungkin mempertimbangkan kemungkinan penangkapan, pengadilan, atau bahkan hukuman sebagai faktor risiko dalam pengambilan keputusan mereka sendiri. Jika risiko hukuman dianggap rendah, mereka mungkin lebih termotivasi untuk melibatkan diri dalam tindakan korupsi itu sendiri.
Sekian analisa saya mengenai kasus korupsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.